Udah kelihatan kan? Ya. Udah, Ji. Mungkin langsung aneh buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu juga. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Khairuddin dan Asma Anjali Kusuma, yaitu saya sendiri. Jadi di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang pengukuran kinerja sektor publik. Untuk penyampaian pertama yaitu oleh saya sendiri, pengukuran kinerja sektor publik. Nah, secara umum kinerja dapat didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Dan ini dapat diukur melalui output atau manfaat program yang dilaksanakan. Menurut Larry D. Stott 1993 dalam performance measurement Quick menyatakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, atau suatu proses. Sedangkan menurut James B. Whittaker dalam Government and Research as Mandate for Strategy Planning and Performance Measurement menyatakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jadi itu pengukuran kinerja sektor publik yaitu suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi. Nah, untuk selanjutnya, manfaat pengukuran kinerja. Untuk yang pertama itu memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Nah, untuk yang keempat itu sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Nah, untuk yang kelima tuh sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pinjaman dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Nah, untuk yang keenam tuh membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Nah, untuk yang selanjutnya tuh membantu pemahaman proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Nah, untuk yang selanjutnya tuh ada elemen pokok pengukuran kinerja. Yang pertama tuh menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Jadi tujuan itu adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Sedangkan strategi itu cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua tuh merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
Jadi indikator kerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Nah, untuk yang ketiga tuh mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jadi jika kita sudah mencapai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan dan mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran. Dan strategi ini adalah untuk membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Nah, untuk yang keempat tuh ada evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Informasi capaian ini informasi capaian kinerja dapat dijadikan untuk yang pertama tuh untuk feedback atau jadi hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Bisa dijadikan landasan pemberian reward and punishment terhadap manajer dana anggota organisasi. Nah, untuk yang B itu ada penilaian kemajuan organisasi. Pengukuran kinerja yang dijadikan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai oleh organisasi. Untuk yang C itu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholder. Untuk yang selanjutnya yaitu informasi yang dijadikan untuk pengukuran kinerja. Nah, untuk yang pertama tuh informasi finansial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Penilaian dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Nah, untuk yang Recording in progress. Kita lanjutin ya teman-teman, maaf tadi ada sedikit kendala. Jadi yang selanjutnya itu ada lanjutan variabel kunci yang memiliki beberapa karakteristik. Nah, jadi untuk yang pertama tuh untuk menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua tuh sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat. Untuk yang ketiga tuh perubahannya tidak dapat diprediksi. Nah, untuk yang keempat tuh jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Nah, untuk yang kelima variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara. Nah, untuk yang selanjutnya tuh contoh variabel kunci dinas atau unit kerja variabel kunci. Nah, untuk contohnya tuh yang pertama tuh rumah sakit atau hotel. Jadi di rumah sakit atau hotel itu tingkat hunian kamar atau kamar yang dipakai atau total kamar yang tersedia. Terus ada klinik kesehatan, itu jumlah pelanggan atau masyarakat yang dilayani per hari. Atau PLN yaitu KWH yang terjual. Atau Telkom jumlah pulsa yang
terjual atau PDAM, atau itu jumlah debitnya airnya tuh berapa terjualnya, atau yang selanjutnya pekerjaan umum, pekerjaan jalan yang dibangun atau diperbaiki, atau pekerjaan jalan yang disapu atau dibersihkan. Yang selanjutnya itu ada kepolisian. Jadi di kepolisian ini ada jumlah kriminalitas yang ditangani, jumlah kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas, dan jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani. Itu dari contoh variabel kunci dinas. Nah, untuk yang selanjutnya tuh ada balance scorecard. Nah, jadi mengukur kinerja organisasi dari aspek finansial dan non finansial. Pengukurannya tuh meliputi 4 aspek, yaitu perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif efisien proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk perspektif finansial itu aspek keuangan yang menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan dari strategi itu memberikan perbaikan yang mendasar. Untuk yang kedua tuh pengukuran kinerja mempertimbangkan adanya tahapan siklus kehidupan bisnis, atau contohnya tuh grow, apakah tumbuh atau sustain atau bertahan, atau dia tuh harvest atau menuai. Untuk yang selanjutnya tuh perspektif kepuasan pelanggan. Jadi ini tuh ditujukan pada kemampuan internal untuk peningkatan kinerja produk, inovasi, dan teknologi dengan memahami selera pasar. Yang kedua tuh ini dalam perspektif ini peran riset pasar itu sangat besar. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ahmed Khairuddin. Apakah ada Ahmed? Cek, ada. Silakan kepada Ahmed, kepadanya dipersilakan. Oke, dilanjutkan. Dilanjutkan dengan lanjutan variabel kunci memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Kedua, sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat. Ketiga, perubahannya itu tidak dapat diprediksi. Keempat, jika terjadi perubahan, perlu diambil tindakan segera. Kelima, variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara atau perkiraan. Next. Ya. Ya, perspektif pelajaran dan pertumbuhan. Pentingnya suatu bisnis untuk terus mempertahankan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan. Kedua, meningkatkan pengetahuan karyawan itu akan meningkatkan kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil dan tujuan perusahaan tersebut. Next. Ya. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Pertama, indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Kedua, indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Ketiga, faktor keberhasilan utama adalah suatu yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Keempat, indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci yang baik yang bersifat finansial maupun non-finansial pada kondisi waktu yang tertentu.
Pengembangan indikator kinerja. Indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen di antara lainnya. Yang pertama, biaya pelayanan. Kedua, penggunaan kualitas dan standar pelayanan. Ketiga, cakupan pelayanan. Dan yang keempat, kepuasan dari pelanggan. Lalu sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial atau non-finansial. Dalam suatu sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi itu sudah ditetapkan itu bisa berhasil atau tidak. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukanlah feedback sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan. Sistem pengukuran kinerja ini meliputi pertama perencanaan strategis, kedua penyusunan program, dan yang terakhir perencanaan anggaran. Lalu perencanaan strategis itu adalah proses sistematik yang ditunjukkan untuk menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktivitas tertentu. Proses ini membutuhkan informasi yang kompleks, luas, dan komprehensif dengan lebih menekankan pada implikasi-implikasi di masa yang akan datang. Lalu ada penyusunan program. Penyusunan program ini merupakan proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut. Penyusunan program ini meliputi 3 kegiatan utama, yaitu analisis usulkan program baru, penelaan program yang sedang berjalan, penyusunan sistem koordinasi program secara terpisah. Lalu ada perencanaan anggaran. Tahap penyusunan anggaran ini adalah tahap yang sangat penting karena anggaran ini tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja. Justru bisa menggagalkan program-program yang telah disusun sebelumnya. Lalu ada pengukuran kinerja sebagai subsistem pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pengendalian preventif, artinya berkaitan dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Lalu ada pengendalian operasional yang artinya berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui anggaran yang sudah ditentukan. Lalu ada pengendalian kinerja terkait dengan kinerja tersebut mempunyai evaluasi kinerja yang berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Next. Nah, ada struktur pengendalian manajemen. Pertama, sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ini merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat maupun pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Kedua, hubungan antara pusat pertanggungjawaban dengan pengendalian anggaran organisasi sektor publik tersebut seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban. Manajer pusat sebagai budget holder memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran. Pengendalian anggaran memiliki pengukuran terhadap output dan belanja yang real yang dilakukan dibandingkan dengan anggaran. Ketiga, proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal itu mencakup aktivitas formal organisasi yang meliputi pertama perumusan strategi, merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target,
dan kebijakan serta strategi yang sudah ditentukan. Perencanaan strategi ini adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan buat teman-teman. Saya nanya dulu aja ya. Jadi untuk pengukuran kinerja ini, untuk pengukuran kinerja ini kira-kira apa sih yang spesifiknya yang berbeda antara sektor publik dengan sektor privat gitu atau yang komersial? Gitu. Itu aja dulu. Silakan. Bedanya ya, Pak. Ya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lain. Mungkin kita tampung dulu ya, Pak ya, pertanyaannya. Publik dan sektor perbedaan dari sektor publik dan sektor privat ya, Pak. Yaitu sektor publik dan sektor privat ini memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang mendasar untuk yang pertama tuh struktur organisasi di sektor publik itu bersifat rigid atau tidak fleksibel. Rigid itu maksudnya tuh dia suatu hal yang tidak mudah berubah. Sebaliknya dengan sektor privat itu dituntut untuk fleksibel agar tidak tertinggal dari kompetitor. Nah, untuk perbedaan keduanya itu terkait dengan pengelolaan anggaran. Gitu sih, Pak. Dari jawaban dari kelompok kami. Izin menambahkan, Pak. Oh iya, silakan Ahmad. Jadi kalau pengukuran kinerja dari sektor publik itu fokusnya hanya pemenuhan kebutuhan dan keinginan publik sebagai pengguna atas produk yang dihasilkan. Tetap kalau misalnya yang komersial itu fokusnya pada perspektif finansial sama yang tadi Arji sampaikan, layanan publik yang berfokus pada pelanggan. Mungkin bedanya itu kalau publik sebagai pengguna atas produk dan kalau misalnya komersial itu sebagai pelayanan publik, membuat layanan publik itu supaya pelanggan itu puas. Ya, oke. Tadi yang pertama tadi Aswa ya, itu apa tadi ada tambahan tentang anggaran tuh maksudnya gimana tadi? Bisa di izin tadi itu ya, dari pengelolaan anggaran itu ya, Pak. Jadi itu maksudnya tuh ini pada sektor publik tuh penyediaan barang dan jasanya itu merupakan tanggungan dari pemberi jasa yaitu pemerintah. Nah,
Jadi pola pemikiran di sektor publik itu adalah bagaimana menghabiskan anggaran. Nah, jadi untuk sementara itu di sektor privat itu merupakan organisasi profit yang mendasari keberhasilannya itu dari seberapa besar keuntungan yang masuk dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi itu Pak dari masuk dari pengolahan anggarannya itu. Ya, oke. Jadi kalau apa mungkin intinya kan ini ya tentang tadi Ahmad Khairuddin ya sudah lebih kepada program kerja gitu ya. Program kerja dalam hal ini mungkin layanan kalau sektor publik ya ke masyarakat gitu ya. Itu tercapai atau tidak gitu ya. Kemudian kalau anggaran memang kan lebih kaku ya, maksudnya gitu ya. Ketika anggaran sudah ditetapkan, mungkin meskipun ada kan kalau di sektor publik itu kan memang juga ada peluang perubahan gitu ya. Tetapi mungkin perubahan itu juga merupakan sebuah proses yang tidak sederhana ya, tidak mudah gitu ya, karena melibatkan pihak legislatif gitu ya. Kalau misalnya mau ada perubahan ya kan kalau kalau anggaran kan kalau sektor publik pemerintahan itu kan ada di APBD atau di APBN. Nah, memang dimungkinkan secara undang-undang itu untuk dilakukan perubahan gitu ya. Tapi perubahan itu sejauh ini satu kali gitu ya. Nah, satu kali itu pun prosesnya harus melalui legislatif gitu ya, sehingga memang membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang gitu ya. Nah, sehingga memang jadi kurang fleksibel gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada perubahan gitu ya, memang mungkin ada gitu ya kecenderungan ya sudah dihabiskan saja seperti tadi disebutkan gitu ya. Ya sudah anggarannya dihabiskan saja gitu kan. Sehingga seperti seolah-olah berorientasi kepada anggaran gitu ya. Sehingga kurang mengantisipasi adanya perubahan di lingkungan gitu ya. Nah, kecuali kemarin ya ketika kita di masa pandemi COVID itu memang perubahan anggaran yang perubahan anggaran itu memang diakomodir oleh undang-undang gitu ya. Jadi mengalihkan jadi anggaran dari satu sektor kemudian di sektor itu dikurangi kemudian dialihkan ke sektor untuk mengatasi pandemi. Nah, itu memang dilindungi oleh atau diatur oleh undang-undang gitu ya. Nah, diatur khusus gitu ya. Diatur khusus boleh dialihkan kalau untuk ada pandemi gitu ya. Nah, tetapi kalau di dalam kondisi yang normal itu mungkin tidak bisa gitu ya. Ya, ketika anggaran sudah ditetapkan ya itu harus dijalankan. Kemudian apabila mau ada perubahan ya melalui APBN perubahan atau APBD perubahan. Kalau tidak ya harus dilaksanakan gitu ya. Atau kalau tidak dilaksanakan itu kadang menjadi penilaian kinerja dari pejabatnya gitu ya. Oke, itu mungkin yang lain ada lagi. Yang dari kelompoknya Ahmad Khairuddin sama Aswa masih ada yang mau disampaikan? Untuk dari kami insya Allah sudah cukup Pak. Kita cukupkan dulu, terus kita ke kelompok selanjutnya ya. Baik Pak, mungkin kami tutup ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.